Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel PPKN Indonesia, teman-teman semua. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat, segar, bugar, ceria, cemerlang. Meskipun suasana sedang mendung dan sebagian hujan, hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Wajib kita syukuri kedatangan hujan tidak menjadi penghalang, bahkan kita menjadi semakin bersemangat karena udaranya sangat sejuk di pagi ini. Pada pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 9 bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, terima kasih apabila berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk membagikan kepada teman-teman yang lain di seluruh penjuru Indonesia. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar bersama PPKN kelas 9 bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian yang pertama adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, alinea yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea, ya. Sekarang alinea yang ke-1 atau yang pertama. Alinea yang ke-1 mengandung hal-hal sebagai berikut, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu penjajahan di atas dunia bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, seluruh umat manusia di dunia mengakui bahwa penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya teman-teman. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, dalil subjektif ini yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Oke, kita lihat selanjutnya alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Negara yang hendak dicapai adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sudah jelas ya teman-teman untuk alinea kedua. Kita lanjutkan alinea yang ketiga. Alinea ketiga yaitu kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Alinea ketiga juga berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan alinea keempat. Alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, alinea keempat memuat dasar filsafat negara Pancasila dan juga memuat hal akan dibentuknya Undang-Undang Dasar. Ya, bagian yang berikutnya adalah pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4, yaitu 1. Pokok pikiran persatuan, 2. Pokok pikiran keadilan, 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, 4. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, pokok pikiran merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang berarti semua peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pokok pikiran tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia senantiasa bersikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan keadilan, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi dan kerukunan hidup beragama. Teman-teman, kita akhiri belajar bersama pada pagi ini. Semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.